Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Vivi Reviana dengan NIM 105 dari Prodi PAI 3C. Saya akan menjelaskan mengenai artikel jurnal yang berjudul Student Affair Capitalist and Early Career Student Affair Professional. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah profesionalisasi. Melalui proses ini, setiap profesi berusaha mengatur bidang keahlian dan kewenangannya, serta menciptakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum diperbolehkan masuk ke dalam profesi tersebut. Selain mampu membuat keputusan yang terdidik, pengetahuan dan keterampilan ahli sangat dihargai di pasar. Kodifikasi teori dan praktik sangat penting dalam profesi sosialisasi profesional. Pendidikan tinggi berfungsi sebagai tempat pelatihan di mana siswa diberikan media tendensi di dalam profesi, dan dengan mana mereka memperoleh keterampilan yang dapat dipasarkan. Gagasan profesionalisme ahli ini telah berkembang menjadi paradigma dominan dengan pelatihan intelektual profesional dan melayani tujuan yang ditentukan oleh otoritas organisasi atau kekuatan pasar. Dalam artikel jurnal menyebutkan bahwa ditemukan dalam perkembangan dan evolusi profesi adalah perkembangan kemahasiswaan. Beberapa ahli telah menyarankan bahwa kemahasiswaan berada dalam proses dinamis profesionalisasi, atau saat ini disebut juga dengan profesi yang mapan. Kemudian menegaskan bahwa bidang kemahasiswaan tidak memiliki kerangka panduan, yang membuat profesionalisasi menjadi sulit. Blolan, Stamatakos, dan Rogers 1994 berargumen bahwa tidak ada satu teori pemersatu selain sebuah konsep campuran elektrik tanpa teori, dan memperingatkan bahwa fokus terbatas urusan kemahasiswaan pada pengembangan pribadi siswa mengabaikan inti universitas, misi dan pengembangan intelektual siswa. Seseorang dapat lebih jauh berargumen bahwa beberapa profesi ada dalam kategori pekerjaan yang lebih besar dari urusan kemahasiswaan, yaitu counseling, tetapi bahwa pekerjaan lain tidak memiliki lisensi profesional yang sama, yaitu pemrograman orientasi. Nuansa seperti itu membuat konsensus yang jelas tentang tujuan yang dimaksudkan dari urusan kemahasiswaan sulit, terutama dalam konteks lingkungan yang lebih besar dengan misi tambahan atau bahkan bersaing. Kemahasiswaan baik profesi maupun kategori pekerjaan yang terdiri dari berbagai profesi masih terus berkembang kepemimpinan, nilai-nilai pedoman, dan praktiknya untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan konstituen. Kepentingan pasar terus berbagi praktik dan ideologi kemahasiswaan. Sejauh mana pengaruh ini terjadi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua adalah kapitalisme kemahasiswaan.
Studi ini mengeksplorasi kapitalisme kemahasiswaan sebagai perubahan praktik profesional menuju kepentingan keuangan institusi. Kapitalisme kemahasiswaan memiliki potensi untuk menciptakan dinamika di mana kepentingan siswa menjadi sekunder dengan kebutuhan ekonomi institusi. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dari perspektif profesional kemahasiswaan karir awal dengan fokus khusus tentang kemungkinan ketegangan profesional. Sementara kapitalisme akademik memanifestasikan dirinya sebagai universitas yang terlibat dengan pasar. Tekanan dan aktivitas kewirausahaan juga dapat mengubah orientasi sektor kemahasiswaan. Mengatasi dan mempertahankan berbagai macam program dan layanan kemahasiswaan yang ditawarkan sambil berusaha mengembangkan siswa secara holistik merupakan tantangan khusus untuk urusan kemahasiswaan, sebuah divisi penting dari pendidikan tinggi. Untuk alasan ini, kami fokus pada profesional karir awal dalam penyelidikan kami. Kami memperkenalkan gagasan kapitalisme kemahasiswaan sebagai perpanjangan dari kapitalisme akademik. Sedangkan kapitalisme akademik awalnya berfokus pada privatisasi kegiatan penelitian, fakultas, dan produksi pengetahuan. Kami mendefinisikan tentang kapitalisme kemahasiswaan sebagai reorientasi praktik profesional kemahasiswaan menuju kepentingan keuangan institusi. Efek pasar ini berpotensi menciptakan dinamika di mana kepentingan ini, nilai dan etika profesi kemahasiswaan dan kemahasiswaan menjadi sekunder dari kepentingan ekonomi institusi. Hubungan profesional kemahasiswaan dengan siswa dengan demikian dapat menjadi komoditas dengan siswa dilihat dan diperlakukan dengan komersial daripada manfaat pendidikan atau pengembangan bagi institusi. Nilai-nilai yang berorientasi di pasar sektor publik berpotensi mengubah pondasi inti kemahasiswaan. Akses ke layanan publik dapat ditentukan kemudian dengan akses ke sumber daya keuangan swasta. Dalam pendidikan tinggi negeri, administrator dan fakultas semakin harus bersaing untuk sumber daya yang semakin berkurang dan menjadi lebih berwirausaha dalam perilaku mereka. Unit urusan kemahasiswaan menyelaraskan dengan pasar dengan kontrak outsourcing untuk layanan penting serta berusaha untuk menjadi departemen penghasil sumber daya. Outsourcing adalah proses merinci fungsi internal unit tertentu dan kemudian menawarkannya sebagai permintaan proposal kepada perusahaan di luar universitas. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pengusaha profesional awal karir. Banyak profesional awal karir membahas kewirausahaan sebagai bagian reguler dari posisi mereka saat ini. Bagi sebagian besar, gagasan mencari dana di lingkungan universitas adalah hal yang asing. Hampir sepertiga peserta membahas pemasaran sebagai harapan utama dalam peran mereka saat ini. Banyak yang membahas tekanan untuk mengkomodifikasi program pengembangan siswa seperti kurikulum kepemimpinan, copywriting untuk dijual dan mendapatkan sponsor perusahaan untuk acara. Mahasiswa di Universitas Southwestern sangat kritis. Lille, Universitas Barat Daya menyarankan bahwa
Tekanannya begitu kuat sehingga organisasinya bersedia menghasilkan layanan hanya karena kami membutuhkan pendapatan itu. Dia berkata, tidak semua profesional awal karir melihat kewirausahaan sebagai hal yang negatif. Untuk beberapa profesional awal karir, komodifikasi pengembangan siswa adalah tempat yang ideal untuk meluncurkan ide-ide komersial, dan itu wajib bagi mereka untuk menjadi negosiator terampil dan pebisnis. Pesertanya adalah para profesional karir awal yang bekerja di bidang kemahasiswaan. Saat mendaftar di program pasca sarjana kemahasiswaan atau pendidikan tinggi. Dalam studi ini, kami mendefinisikan profesional karir awal sebagai mereka yang telah bekerja di bidang kemahasiswaan selama 5 tahun atau kurang. Sekian penjelasan dari artikel jurnal yang saya baca. Jika ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.